الفاتحة بالقبول وتمام كل السور، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, majelis malam Rabu RW 01 Kelurahan Cipulir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai dalam kajian kita di dalam surat Al-Waqiah, masih seputar surat Al-Waqiah, yang mana pada malam hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-14, yang mana pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu golongan yang sangat luar biasa,
yaitu bagi mereka-mereka yang memperjuangkan akan agama Allah dan kemudian mereka itu berhadapan langsung dengan baginda Rasulullah dan bahkan mereka menatap akan wajah baginda Rasulullah dan mereka tentunya beriman kepada baginda Rasulullah, dan inilah yang disebut dengan golongan as-sabiqunal awwalun. Mereka itulah yang terdahulu terhadap baginda Rasul, dan kita bisa saja mendapatkan hal yang sama tergantung daripada amal perbuatan kita, tergantung daripada amal ibadah kita. Sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thullatum minal awwalin." Hanya sedikit saja daripada pengikut baginda Rasul pada masa hidupnya baginda Rasul. Jadi sahabat-sahabat yang berjuang dengan baginda Rasul itu enggak banyak. Kita bisa membayangkan bahwa yang kita kenal dengan khalifah ar-Rasyidin ini ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini mereka ini sedikit sekali dibanding dengan umat Islam yang saat ini sudah begitu banyak. Berkat siapa? Ya berkat perjuangan mereka, para sahabat baginda Rasul. Kalau kita mengenal sejarah-sejarah daripada bagaimana khalifah, yang pertama adalah Abu Bakar, sahabat baginda Rasul. Ini adalah seorang yang boleh dikatakan dianggap tua. Abu Bakar ini orang tua, kemudian dia terkenal dengan kaya rayanya, kemudian juga dengan kekayaannya itu dia memang banyak mengorbankan hartanya berjuang dengan baginda Rasul. Itu Abu Bakar. Maka itu kalau dalam perjuangan ini, kalau nggak ada orang-orang yang punya harta, ini nampaknya akan lemah, nggak jalan kita. Abu Bakar kaya, orang tua yang bijaksana, kemudian hartanya ini nggak sayang-sayang dia untuk berjuang dengan baginda Rasul. Pantaslah dia ini akan disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, sahabat baginda Rasul adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kita mengenal bagaimana seorang Umar yang tadinya begitu bencinya kepada baginda Rasul, tetapi ketika dia beriman kepada baginda Rasul, dia adalah orang yang paling terdepan, garda yang paling terdepan untuk membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberaniannya, dengan disebut dengan ahli pedangnya. Jadi masing-masing harus ada bodyguardnya. Yang seperti kemarin kan begitu. Bodyguardnya sampai meninggal 6 orang lagi. Ya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan fisabilillah. Maka dalam hal ini itu adalah yang kedua. Perlu yang namanya ada keamanan, itu perlu dalam perjuangan. Ada yang melindungi. Kemudian yang ketiga, siapa sahabat baginda Rasul? Utsman bin Affan. Apa terkenal dengan Utsman? Kecerdasannya, ahli strategi. Jadi harus ada kita. Kemudian selanjutnya siapa? Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang memang benar-benar pemuda ini bisa membangkitkan satu gairah. Begitu kalau dikenal dengan masa muda ini adalah masa yang paling indah. Masa yang paling indah itu adalah untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, bukan untuk berpoya-poya. Itulah Sayyidina Ali. Maka itu sampai Sayyidina Ali ini adalah diangkat menjadi menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau kita mencari mantu ini, cari yang baik-baiknya, bukan hanya cuma pemuda yang perlentenya doang. Nanti jadi apa? Nah, susah. Nah, ya jangan semongko apa? Ya Allah, ya Rabbi. Sayyidina Ali.
Nah, inilah hanya sedikit sekali ini dari sahabat Rasulullah. Setelah perjuangan Islam, bangkitlah Islam pada saat itu, jayalah umat Islam sampai saat ini yang kita rasakan. Berapa juta umat Islam. Dan ini bisa saja di antara mereka dan di antara kita ini yang sama posisinya seperti siapa? Para sahabat baginda Rasul, yang mereka itu memang benar-benar bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang spesial disiapkan oleh Allah. Maka di sini digambarkan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah. Ini dia. Jadi gambarannya Allah berikan, as-sabiqunal awwalun adalah mereka akan mendapatkan surganya Allah ala sururim maudunah ay mausufah bidzahabi wal fiddati, yang mana dia akan terbentang dengan bagaikan emas dan perak. Jadi kalau mau sandarannya aja, mau dia mau duduk di kursi itu, ya apa, kalau besinya itu dari emas. Sekarang kita dalam hal ini, ketika itu begitu kita mendambakan akan emas, nanti di surganya Allah, orang yang memang benar-benar taat kepada Allah, duduknya saja kita terbuat daripada kursi emas dan perak. Masya Allah. Gelas-gelas kita kalau mau emas disiapkan apa? Gelas yang emas. Dulu orang-orang yang silo, yang menginginkan tapi dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di yaumul qiyamah dimasukkan surganya Allah, dia akan diberikan emas-emas yang luar biasa dibandingkan kehidupan di dunia. Sekarang ini orang banyak yang silo dengan emas. Apapun dia lakukan dengan apa? Dengan cara yang semaunya dia. Yang penting saya bisa mendapatkan emas. Bukan emas orang Lamongan, bukan. Nah, ini Mas Yanto. Nah, dengan beberapa cara dia gunakan, tetapi apa? Artinya adalah harta. Bisa juga kedudukan. Dia halalkan dengan cara yang dia inginkan, meskipun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya seperti kita buktinya saat ini. Coba kita bisa membayangkan, orang lagi susah, orang lagi terkena musibah, pandemi, ada bantuan, korupsi. Kita nggak bisa membayangkan, dikorupsi. Na'udzubillah. Iya kan? Begitu teganya mereka. Kenapa? Menghalalkan dengan apa yang diharamkan oleh Allah untuk menggapai apa? Harta. Nanti orang yang bisa menahan akan hal ini, maka di sini Allah akan siapkan dia adalah dari emas yang kau inginkan, dari perak yang kau inginkan. Masya Allah. Jadi kita memang menahan ini yang akan menjadikan satu kesulitan bagi kita. Ala sururim mauduna, kemudian muttaqiina. Bagaimana terusnya? Selanjutnya apa? Hafal? Hafal? Ala sururim maudunah. Coba sama-sama. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Coba. Masya Allah. Ini duduk-duduknya aja nih, duduk-duduknya orang ahli surga. Amin. Ya Allah, duduknya ahli surga ini alhamdulillah, ini tanda-tanda ada kebaikan sudah mulai. Di samping saya ini suaranya, mungkin saya agak semangat sedikit ini. Udah lain ini suaranya. Ya kan? Alhamdulillah. Biasanya senderan. Karena kemarin kan singgung ya. Kalau yang di samping kiri saya atau di samping kanan saya, itu biasanya dia akan mendengar. Ini dalam surat Al-Waqiah. Kalau tidur kebangetan, alhamdulillah udah semangat ini, ya kan? Semangat luar biasa.
Ya. Nah, jadi begini Bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang Allah akan berikan kedudukan ini adalah muttaqina 'alaiha mutaqabilin, yang mana seraya mereka berletakkan di atasnya berhadap-hadapan. Artinya apa? Mereka itu selalu berpasang-pasangan, akan diberikan keindahan-keindahan. Enggak ada tuh yang namanya dia keburukan, yang namanya kejelekan, enggak ada. Pokoknya yang namanya di surga itu sudah bayangannya ya luar biasa. Kalau surga dunia itu apa sih yang enak? Biasanya kalau kita mendapatkan surga dunia itu apa? Surga dunia kita ngomong. Apa itu? Makan apel. Ya kan? Makan duren. Ini kita udah lama nggak makan duren kayaknya nih. Kan masing-masing semuanya itu. Durennya duren jatuhan. Nah, ada juga istri yang solehah, ya kan itu surga dunia itu. Bagaimana tergantung daripada kita. Tetapi apa? Ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan berikan duanya mereka. Pokoknya kenikmatan yang Allah akan berikan. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, kemudian yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Di sini maka Allah akan berikan kepada mereka di sekeliling mereka anak-anak muda yang tetap muda. Kenapa dibilang anak-anak yang muda? Artinya kita nanti di sorga ini nggak ada yang tua. Loh, bagaimana ketika kita kan meninggal, ada yang usianya 100 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang udah nenek-nenek, ada yang kakek-kakek. Itu bagaimana tuh di surga? Yang bayi bagaimana? Yang remaja bagaimana? Bagaimana itu? Apakah nanti nenek-nenek juga? Saya sayang misalkan nama istri saya meninggal udah tua, pengen nanti di surga itu ketemu lagi. Gimana Jen itu? Apa tua lagi? Muda lagi yang kemarin kita sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Iya tak? Nggak ada tuh nanti ketika kita pakai mulus lagi, terus gadis. Subhanallah. Nggak pernah dia ada haid kotor, nggak pernah. Nggak pernah dia disentuh oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Hatta malaikat pun nggak menyentuhnya. Itu bidadari surga. Begitupun orang yang nanti ini dalam surat Al-Waqiah ini dikatakan adalah enggak akan diduakan semuanya. Semuanya engkau akan berikan satu kenikmatan. Engkau jalan apapun. Wildanum mukhalladun. Satu yang keindahan yang engkau tidak akan bawa. Pokoknya nikmat selama-lamanya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau sekarang kan kita usia 50 sudah mulai terasa. Kalau masih muda dulu, saya kalau masih muda misalkan, kita dulu masih jago, wah sekarang udah tua, udah lemah. Iya tak? Segala-galanya sudah lemah. Mencari nafkah sudah mulai lemah. Ya tak? Rasanya udah pengen turunin ke anak aja udah. Kita pengen ngaji aja bawaannya, ya kan? Itu orang yang benar. Bikin angsuran. Cuman bikin angsuran. Merasa ya. Ya Allah ya Rabbi. Artinya Bapak saudara-saudara sekalian, ini menjadikan satu motivasi, kesadaran. Orang yang semakin tua itu semakin sadar. Kalau nggak sadar modar. Ya kan? Kalau udah tua nggak sadar-sadar, ya modar udah. Modarnya di dunia nggak baik, nanti di akhirat juga tidak baik. Subhanallah. Ada kan kayak gitu. Masya Allah. Maka di sini dikatakan yatufu alaihim wildanum mukhalladun, akan dikelilingi mereka itu dengan apa? Dengan anak-anak muda, dengan orang-orang muda. Semuanya kita ketemu di sana anak muda yang masih sehat, yang masih fresh, enak kita lihatnya. Bukan isinya kita melihat yang nenek-nenek. Kira-kira kalau kita ngelihat nenek-nenek nafsu gak kira-kira? Ya kan? Yang enak kan ngelihat yang masih grace, ya kan? Subhanallah.
Ya, nah inilah yang menjadikan satu motivasi kepada kita yang Allah siapkan bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Anak-anak muda itu ini membawa apa? Membawa air, membawa minuman, menyiapkan. Kalau kita yang suka di apa? Di bar-bar itu yang disebut dengan bartender. Ya kan? Apa itu namanya bartender? Apa sih? Iya bartender. Ada yang tahu di sini apa yang disebut bartender? Yang ngelayanin ya. Yang ngelayanin ada kalau di kafe-kafe gitu yang muda. Yang ngeracik. Ada gak yang orang tua, nenek-nenek kali gitu? Ada gak? Nggak ada. Yang bawa-bawain waitersnya, apa namanya? Tuh, ada yang merasa dulu. Ini beneran nanti. Ini ternyata digambarkan di dalam Al-Quran. Surga dunia itu bagi orang-orang yang gemar maksiat kepada Allah. Disiapkan dia apa? Wanita-wanita cantik menyiapkannya. Nggak ada yang namanya waitress itu apa? Nenek-nenek itu nggak ada. Semuanya mudah. Begitupun nanti di surga, apabila dia kelak bisa menahannya, kemudian dia bisa digolongkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah akan berikan mereka seorang waitress yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah ini untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan kita apabila hayat ini diambil dan menghadap Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan katiran tayyiban mubaraka. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.